Izin Pak, saya dari Japos TV Pak, dan Harian Jaya Pos, nama saya Pak Limbong SH. Izin Pak, terkaitnya ada berita yang di Labuan, Camat Labuan Deli ini, bagaimana Pak, apa ceritanya Pak? Ceritanya begini Pak, ini pada suatu waktu Lebaran kelima itu ada pekerja kebersihan, Ya. ada yang melaporkan ke saya bahwasannya gaji mereka itu dipotong karena gaji yang mau dikeluarkan ini kan 2 bulan. Ya. Jadi karena mau masa Lebaran, Ya. mereka dihimbau kepada mandornya, ini kalau gajinya keluar 2 bulan dipotong 30.000. Ya. Kalau tidak mau, yang keluar 1 bulan. Ya. Tapi kalau nggak mau dipotong, nanti tunggu sebulannya lagi lewat Lebaran. Ya. Baru gajian. Itulah yang mereka ceritakan kepada saya. Kira-kira yang dipotong itu per orang berapa kira-kira Pak? Izin, Sekitar 30.000 Pak. itu waktu pas di gajian Pak itu? Pada waktu gajian mereka dipotongnya itu. Selama berapa bulan Pak Ira? Atau berapa tahun? Kalau itu baru itu aja kejadiannya itu. Cuman ada setiap bulannya itu dipotong. Oh iya. Itu 1 hari itu Pak, dipotong setiap bulannya, dipotong gaji. Itu masa Pak Camatnya siapa Pak kira-kira? Ada masa Pak Camatnya Edi sampai sekarang ini. Yang motong gaji Bapak yang 30.000 itu namanya siapa Pak? Mandor kebersihan Abdul Halim. Nah, seterusnya Pak, kelanjutan cerita ini bagaimana Pak? Nah, setelah itu kan kita sering bertanya, ini pemotongnya untuk apa? Setiap kali saya bertanya, pemotongannya untuk camat, tujuannya untuk camat, begitu aja yang saya sering katakan, disampaikan itu ya untuk camat. Jadi kita kan nggak bisa berbuat apa-apa karena pimpinan kan itu kan. Maka saya ingin tahu juga apa betul kan gitu, apakah camat apa tidak, apakah untuk kepribadian sendiri kan gitu kan. Jadi Bapak belum tahu untuk camat atau untuk si mandor pribadinya atau bagaimana Pak ya? Jadi masalah tentang itu apa, minyak kendaraan mobil sampah itu kira-kira tiap harinya itu diberikan oleh pihak camat atau mandor kebersihan satu harinya berapa ribu Pak? Itu pada waktu itu pertama 60.000 per hari, naik jadi 70.000 kan. Pada akhir-akhir ini karena menggunakan barcode itu 300.000 per 4 hari. Per 4 hari Pak ya. Hari. Jadi apakah cukup per 4 hari itu yang dikasihkan oleh Pak Mandor itu atau bagaimana Pak? Itu kalau cukup, dibilang cukup, cuman tergantung pekerjaan. Kadang kan pekerjaan di kebersihan ini kan tidak tahu kita kan targetnya kan. Pas pada waktu kurang saya minta lagi. Berarti Bapak sebagai apa di kebersihan? Waktu itu driver, saya sebagai supir. Oh, sebagai supir kebersihan Pak ya. Berarti kira-kira cukup nggak Pak? Terus terang aja Pak, ini akan kita tindak lanjutin kepada Bapak Bupati. Jadi kan ya saya minta keterangan sama Bapak, apa cukup nggak minyak segitu dikasih per 4 hari itu 300.000 itu Pak? Kalau untuk saat ini sekarang ini tidak cukup. Kalau kita perginya sekarang ini kan pembuangannya ke Kutalimbaru, itu kan jatah-jatah kecamatan lain tuh berdasarkan mereka ya apa yang diberikan anggarannya 150.000 mereka masing-masing itu anggarannya per harinya. Iya, 150.000. Bapak udah konfirmasi kepada supir yang lain atau kecamatan yang lain Pak ya. Jadi menurut Bapak ini ada pemotongan separuh lah dari supir camat yang lain Pak ya. Benar. Ada prasangka saya seperti itu kan. Ya, diduga lah. Nah gitu. Jadi itu berjalannya udah berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun Pak? Bertahun Pak. Bertahun ya. Paling sedikitnya berapa tahun Pak kira-kira Pak? 5 tahun kurang lebih itu Pak. 5 tahun ya. Masa camat Pak Siombing, baru Pak Marjuki, Pak Edi, Pak Mulia, sama si Bu Nela. Bu Nela. Jadi sekarang ini. Oke. Saya dengar ini Pak. Saya dengar isu-isunya ada pemotongan untuk BPJS kesehatan
dikutip sekitar berapa nilainya Pak kira-kira Itu Pak? pada waktu itu 707.000 itu Pak. Di masa siapa itu Pak? Pada waktu itu pimpinannya pada masa Pak Marjuki camatnya. Oh Pak Marjuki ya. Iya. Dan seterusnya itu Pak Nah. berlanjut gitu. Berlanjut kan, tapi saya melaporkan dengan Pak Marjuki, langsung ditindaklanjuti dengan Pak Marjuki ke bendaharanya. Apakah benar mereka ini dipotong? Kan gitu. Iya. Nah, BPJS-nya. Kalau mereka dipotong, mana surat BPJS-nya? Kartunya mana? Iya. Itu yang ditanyakan mereka. Nah, Oke Pak, saya dari media itu kalau BPJS itu ditanggung pemerintah kabupaten Pak. Kenapa bisa Bapak dikutip oleh pihak Kecamatan Labuan Dele? Apa enggak Bapakkah pertanyakan kepada Pak Camat Labuan Dele? sudah pada waktu itu ada rapat, tuh, Pak. Rapat kecil kebersihan. Saya bertanya, ini kenapa ada pemotongan? Iya. Pemotongan dan kartunya tidak keluar. Gimana caranya tidak ada kartu bisa berobat, kan gitu kan? Iya. Jadi kan tidak ada, BPJS itu kan harus punya kartu Iya. baru bisa berobat. Apakah kecamatan ini bertanggung jawab? Kami minta selebaran surat pernyataannya bahwasanya kami sudah terdaftar di BPJS. Rupanya tidak Pak. Sudah ditegur bendaharanya, katanya nanti nunggu anggaran itu keluar, uang itu akan dikembalikan. Dan saat ini etikat baik sudah beberapa tahun ini tidak dikembalikan uang tersebut. Berarti di masa Mulai Pak Marjuki. Pak ya. Berarti saya dengar ini Pak ada juga pemotongan gaji tukang kebersihan Pak. Nah, di Labuan Dele ini Pak. Apakah betul atau tidak Pak? Diduga ini masih Pak ya. Ya, ya. Apa betul Pak? Coba Bapak ceritakan tentang itu Pak. Benar, kalau itu pemotongan itu benar Pak. Itu mulai zamannya masuk eranya Pak Edi. Pak Edi sebagai itu mulailah sebulan 2 bulan Pak Edi menjabat. Di situ ada perubahan pemotongan gaji. Ya. Nah, 1 hari. Jadi kan 30 hari itu di setiap gaji itu 30 hari yang dibayar. Karena kami kan berdasarkan BHL 30 hari. Tentang itu Pak. Benar, kalau itu pemotongan itu benar Pak. Itu mulai zamannya masuk eranya Pak Edi. Pak Edi sebagai itu mulailah sebulan 2 bulan Pak Edi menjabat. Di situ ada perubahan pemotongan gaji. Ya. Nah, 1 hari. Jadi kan 30 hari itu di setiap gaji itu 30 hari yang dibayar. Karena Ya. kami kan berdasarkan BHL 30 hari. Ya. Nah, itulah yang dibayar dari pusat pemerintah, dari kabupaten dibayar. Tapi kami dihitung 29 hari yang dibayar. Jadi satu harinya dipotong, setiap gajian dipotong dengan mandor itu. Setiap gajian dipotong. Jadi kan saya bertanya, ini untuk siapa? Untuk apa kok bisa dipotong 1 hari? Pada masa Pak Marjuki tidak ada pemotongan. Itu sudah kasih loyal kami lah untuk biar kami semangat gitu. Ini di waktu camat yang terakhir ini. Pak Edi sampai sekarang. Sampai terakhir ya. Bu Nela. Bunela ya. Jadi apa harapan Bapak dan tuntutan Bapak kepada pihak kecamatan untuk mengadu kepada Bapak Bupati atau yang terkait gaya hukum gitu? Harapan pertama dulu. Harapan saya itu biar supaya kecamatan tuh hasilnya lebih baik lagi Pak. Nah, untuk melihat anggota karyawan kebersihan itu sejahtera lah itu Pak. Nah, jangan sering dilibatkan, selalu menjadi korban. Setiap ada tunggakan gajian, mereka selalu dipotong gajinya biar supaya lancar. Tapi bukti nyatanya tidak pernah gaji itu keluar sebulan, tepat waktu tidak pernah Pak. Dan selanjutnya untuk yang oknum yang ngutip yang 30.000 ini ke pekerja kebersihan ini, kelanjutannya bagaimana menurut Bapak, atau ditindak atau secara hukum ada di Indonesia ini bagaimana Pak? Ya harus ditindak setegas-tegas secara hukum Pak. Nah, jadi kita kan bekerja ini demi loyal kepada kecamatan, maksudnya biar supaya pendapatannya itu ada. Tapi kalau ini kita tidak tahu hasilnya kemana, apakah ini untuk kekayaan pribadi dia, apakah untuk kecamatan. Nah, tapi kalau kita nilai itu kemungkinan diduga bisa memperkaya diri sendiri, kepribadian. Oke, terima kasih Pak.